Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar dari Pakistan, Pak. Pantai Kisik Selatan. Oh ya. Tepatnya Desa Munggu, RT 1 RW 4, Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen. Kabupaten mana? Kebumen, Pak. Kebumen ya. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, ku tinggalkan dua perkara. Barang siapa berpegang teguh kepada dua perkara itu, tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak sesat berarti selamat, selamat berarti masuk surga karena taat pada Allah dan Rasulnya. Apakah hadis tersebut ada kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 13? Yang kedua, di tempat saya ada seorang kiai atau mubalik, sebelum memberi acara khutbah Jumat itu memberi ceramah yang isinya menyasar ke MTA. Hati-hati, sekarang ada aliran yang membid'at-biatkan ziarah kubur. Setahu saya Ustadz tidak pernah melarang, bahkan menganjurkan siapa saja boleh menziarahi kubur, karena ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita akan mati. Tidak hanya itu saja, Ustadz. Kiai tersebut mengatakan jangan mengikuti Al-Quran dan Sunnah karena itu merusak. Pertanyaan saya, bagaimana Ustadz menanggapi? Bagaimana? Jangan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu merusak. Bahkan merusak. Iya. Nah, gue mungkin. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana Ustadz menanggapi kiai yang keblinger itu, Ustadz? Ya. Terus yang ketiga, ini ada seorang kiai yang menjabarkan berita tidak benar tentang saudaranya sesama Muslim. Apakah kiai tersebut termasuk terkena ayat 12 dan 15 surat An-Nur? Hanya itulah Pak Ustadz yang saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat An-Nisa 13 tadi. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa zalikal fawzul adzim. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Apa ada kaitannya dengan hadis Nabi yang merangkan taraktu fikum amrayni, itu lah. Erat sekali kaitannya. Ya, memang Nabi itu sebetulnya beliau menjabarkan isi kitab Al-Quran itu. Jadi Nabi itu, Quran diturunkan pada Nabi, Nabi menjabarkan Al-Quran. Maka kalau kita menerima Al-Quran, kok tidak mau menerima hadis? Tidak bisa. Kita menerima hadis, tidak mau Quran, nggak bisa. Maka yang diwariskan dari Rasulullah itu dua. Dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Apa itu? Quran dan aku mau nek sunnah. Quran saja. Berarti gue mesti ora salat. Ya tak? Mesti ora salat. Saya mau. Ya. Quran tidak mau hadis. Sedang Nabi diperintah oleh Allah. Katakan Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Nih, katakan Muhammad, kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku. Aku di sini aku Nabi. Kalau kamu cinta pada Allah tidak mengikuti Nabi, berarti ya tidak cinta pada Allah. Kalau cinta pada Allah mesti mengikuti Nabi. Nah. Jadi semua diterangkan dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi yang dijamin masuk surga. Itu mesti orang yang beriman dan beramal soleh. Kadang dengan redaksi lain, yaitu dengan takwa. Kadang dengan redaksi lain, siapa mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Itu mesti kaitannya. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Nah itu siapa mentaati Allah dan Rasulnya, itu dijamin masuk surga. Nah jadi harus taat pada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, ada seorang kiai, ya, ceramahnya menyinggung MTA, ya,
Nek wong menyinggung ora apa-apa, Pak. Ditolte sisan ora apa-apa kok. Nah, nyinggungi orang jarat, diarahkan sisan itu ndak apa-apa, silahnya singgungan kan. Ya tak? Makin banyak orang menyinggung MTA, makin banyak orang ingin tahu MTA itu apa gitu loh. Nah, yang tadi silaturahmi kadang kan gitu, maunya karo MTA ya orang gagas, malah ono sing gedeng. Nah, bareng ketangguh dia ngrungokne lho jane apik kaya ngene kok, ora seneng. Nah, itu dah. Wis ben orang apalagi itu kiai. Kalau orang yang mendengarkan tuh akalnya sehat, kiai itu mesti suwe-suwe ra payu. Percaya. Lah nek payu sing ngrungokke ya wong ra sehat-sehat itu. Lah masa kiai ngajarkan aja melu Quran dan sunnah itu ya. Jangan mengikuti Al-Quran nanti akan sesat. Kiai apa kuwi? Maka kiai itu bukan jaminan ahli agama. Sekarang ini kiai sedang dipukuli. Kiai Guntur Madu dan Guntur Sari. Hari ini pemukulan terakhir hari ini. Lihat nek percaya lihatan sana. Di masjid besar sana loh. Quran itu saya Kiai Guntur Sari. Kiai Guntur Madu. Ini sedang dipukuli hari terakhir ini. Apa Kiai Guntur Sari itu apa? Gamelan. Guntur Madu ya gamelan seka. Kuwi ya kiai. Kemarin diserahkan minggu kemarin dari Purworejo. Kiai Brojol keris, kuwi ya kiai Brojol. Maka saya katakan sekarang banyak kiai keleleran yang lemari kono. Lemari jimat itu. Kiai Brojol wis loro kiai ini. Kiai Tani, Kiai Nogososro, ada kiai apa lagi udah banyak. Ora kober ngitung. Ya. Maka ada kiai kok ngajarke ojo balik neng Quran, jangan mengambil hukum dari Quran, kamu akan sesat. Singki mengatakan kamu akan sesat. Ada katanya kiai lain mengatakan kamu akan kena racun. Wes terus-terusna sing ngono kuwi. Ya. Lama-lama kan ditinggal oleh muridmu nanti. Kalau MTA selalu menyuarakan, ya, selalu menyuarakan, ikuti Quran dan Sunnah, ikuti. Sebab itu jaminan kamu akan masuk surga. Ya. Kalau malah dianjurkan jangan mengambil hukum dari Quran, itu jaminan masuk neraka. Ya, karena Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi orang tidak mengambil hukum dari hukum Allah itu kafir dia. Lah orang kafir itu tidak ada tempat di surga, masuk di neraka. Maka bagaimana saya menanggapi itu? Tidak saya tanggapi, biar saya sak uni-unine kono wis ben. Kalau ada orang mau mengikuti itu silahkan. MTA tidak pernah khawatir kehilangan pengikut. Dan MTA tidak mencari pengikut. Perlu sadari ini. MTA hanya menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Kamu ikuti syukur, tidak kamu ikuti ya syukur. Kamu ikuti boleh, tidak diikuti boleh. Karena Allah mengatakan al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Quran itu dari Allah. Setelah Quran disebarkan, mau iman silahkan iman, mau kafir silahkan kafir. Ya tak? Nabi aja berdakwahnya begitu, masa saya? Sekali lagi saya katakan, MTA dakwah tidak untuk mengislamkan orang. Tidak mengislamkan orang, tidak. Wong Nabi tidak bisa mengislamkan orang, apalagi MTA. Kalau Nabi bisa mengislamkan orang, pamannya Nabi namanya Abu Thalib mesti jadi orang Islam. Beliau sampai meninggal dunia mau dituntun oleh Nabi masuk Islam, tidak mau, mati dalam keadaan kekafiran, ditangisi oleh Nabi. Karena Nabi tahu saya tidak bisa menolong apapun di hadapan Allah nanti, hai paman. Walaupun paman Abu Thalib ya, itu membela Nabi itu mati-matian dari serangan kaum kafir Quraisy yang tidak mau menerima apa yang disampaikan Nabi. Abu Thalib sendiri tidak menerima tapi tidak memusuhi. Lah membela Nabi ini karena Nabi keponakannya, bukan karena nabinya, karena keponakannya. Nah,
Nabi nggak bisa mengislamkan. Nabi Nuh nggak bisa mengislamkan anaknya. Nabi Ibrahim nggak bisa mengislamkan bapaknya. Nabi Nuh, Nabi Lut nggak bisa mengislamkan istrinya. Lah kok kita mau mengislamkan? Ya dah? Maka tugas Nabi itu hanya menyampaikan Islam. Itu pun dikatakan dipesan oleh Allah, katakan Muhammad, qul aminu bihi wa la tu'minu. Setelah Islam disampaikan, katakan Muhammad, kamu beriman apa kamu tidak beriman? Beriman boleh, tidak beriman boleh. Ya. Maka perkara orang-orang elek-elek MTA, bendro orang ngaji di MTA, dia elek-elek sakarepmu sudah, tanggungin dewe nanti di sisi Allah akan ditanggung sendiri. Allah mengatakan ya, jadi Allah itu sudah memberikan suatu ancaman. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu. Summa lam yatubu. Falahum adzabul jahannama walahum adzabul hariq. Jadi orang yang suka menyebar fitnah dari orang-orang mukmin, kemudian dia tidak bertobat, maka Allah mengancam orang yang suka menyebar fitnah itu akan diazab dengan azab yang di jahanam dan azab yang membakar. Ya. Silakan. Kamu sebar fitnah wis kandakno MTA ngopo-ngopo. Salah. Malah ono sing ngomong Ustaz MTA bojone berapa bojone? 4, ya ta? Saben arep kawin lagi, istrinya yang satu dicerai. Kok jajak Ustaz yang ditanyakan istrinya tadi, tapi kena ke aku. Kena ke aku. Istrinya 4, kan tahu tidak boleh lebih dari 4. Saya mau nikah lagi, yang satu saya cerai, diserah ke MTA, ben diupeni MTA. Tapi MTA itu tempat buangannya istrinya Ustaz. Nah, itu nek orang yang kurang berpikir sehat, ya langsung dicap, oh MTA baik kaya ngono kuwi to. Gitu ha. MTA menghalalkan anjing. Oh iya, baik kaya ngono kuwi to. Zina lebih baik daripada tahlilan. Maka nek orang sehat, orang mungkin percaya. Ya. Kalau dia ingin membuktikan kebenarannya dengan berita-berita yang macam-macam mesti kepengen tabayun. Apa tenan to? Ing atase majlis tafsir Al-Qur'an kok kaya ngono. Nah itu dah. Masa begitu? Baru dengar tuh mesti tidak percaya. Masa begitu? Ternyata yang ngomong itu tahu pun tidak tentang MTA. Ya. Ngomong pernah ketemu dengan saya sampai hari ini belum pernah ketemu. Padahal udah ngomong diskusi, ya, dialog. Nah, ya. Jadi kebohongan. Itu juga sing ngono ya kiai. Sebutannya ya ki. Ya, oh berarti kiai itu jelas tidak menjamin kalau kiai itu orang yang paham tentang agama. Nah, bukan. Maka saya diceluk kiai nggak mau. Kadang-kadang kalau kiai jangan, saya bukan kiai. Lho ning alas ya nek kiai kok. Siapa? Nah, kiai ini itu macan katanya ya. Nah, saya tidak akan menanggapi Pak pertanyaan Bapak itu. Jadi kiai ya, terhadap saya sesama muslim apakah termasuk yang disebut Quran surat ini? Yang jelas kalau yang disebut kiai kok suka memfitnah sesama muslim. Ya dah. Kalau kiai yang dimaksud saudara itu ulama memfitnah sama muslim itu dikatakan hadis Nabi itu sejelek-jelek manusia. Jadi Nabi kan mengatakan akan datang suatu masa Islam itu tinggal namanya, ngakunya Islam, tapi perilakunya bukan perilaku Islam. Quran tinggal tulisannya, ya, tinggal tulisan-tulisan malah nggo jimat-jimat, tulis nggon rompi, tulisi Arab didol 7 juta, ya, tulisi nggon apa sabuk dikai jahit nganggo dilebokke di dalam kain dienggo sabut, nah, disabuk kemana-mana dibawa. Tinggal tulisan-tulisan aja, jimat dadekke jimat. Masjid-masjidnya rame
tetapi tidak diatur nurut sunnah. Nah ini yang terakhir. Ulama-ulamanya sejelek-jelek manusia di bawah kolong langit. Jadi di bawah kolong langit yang paling jelek ulama-ulama tadi. Akan datang suatu masa. Padahal ulama itu mestinya sebaik-baik manusia. Wong ulama itu warasatul, ya mewaris para nabi. Sedang nabi mewariskan Quran dan sunnah. Orang mewarisi Quran dan sunnah itu mesti menjadi orang yang paling baik. Maka dijamin masuk surga kan gitu. Ini enggak. Ulamanya sejelek-jelek manusia di bawah kolong langit. Ya. Jeleknya di mana? Dari ulama tadi memfitnah ulama yang lain. Fitnah kembali pada dirinya sehingga antar ulama itu saling fitnah. Nah, kalau jenenge ulama fitnah memfitnah itu dah ulama ulama jelek. Reneng ulama fitnah memfitnah itu. Wong bukan ulama aja ngerti kok. Sama muslim itu haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Lah kok malah memfitnah. Sedang fitnah itu asyaddu minal qatl. Masa ulama tidak ngerti bahwa fitnah itu asyaddu minal qatl. Nah, kalau ulama semacam itu ulama yang paling jelek. Bukan ulama yang paling jelek, manusia yang paling jelek di bawah kolong langit ini. Ya. Kata Nabi itu akan datang suatu zaman. Apa sekarang ini sudah datang saat yang dikatakan Nabi itu atau belum? Ya sudah. Maka kalau sudah mulai ada gejala-gejala itu ya sudah, biarkan. Kalau dia memfitnah, saya tidak akan membalas fitnah. Dia mendolimi saya tidak akan membalas dolim. Karena hasil yang kita kaji seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran menjelaskan. Wa'fu aman dalamak. Kalau kamu didolimi orang, maafkan dia. Ya, jadi kalau kamu difitnah jangan membalas fitnah, maafkan sajalah. Tukang fitnah nanti urusannya dengan Allah nanti. Saya biarkan saja. Nanti Allah yang akan mengurusi. Nah, kalau kamu dibuat jelek, diperlakukan jelek, idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan itu dengan cara yang baik. Sudah mereka berbuat jelek, kita balas dengan kebaikan. Dibalas kebaikan, tidak tahu urusannya Allah, itu bukan urusan kita. Ya, mau kemana toh? Fa'ina tadhabun? Mau lari kemana kamu? Akhirnya kan innalillahi wa inna ilaihi. Mumpung isih urip, tutukno sing jadi tukang fitnah, tutukno sing elek-elek orang lain. Nanti kalau sudah di hadapan Allah, rasakno tanggung jawab. Ya. Kalau kita tidak usah ikut-ikutan lah, biar dosanya biar dipikul mereka semua, kita tidak usah ikut memikul dosa. Kalau kita diputus saja suruh nyambung kok ya. Nah, itu Nabi juga menegaskan kalau Qur'annya mengatakan begitu, Nabinya mengatakan sil man qata'ak wa'ti man haramak wa'fu aman dalamak. Sambunglah orang yang memutus dengan kamu, berikan sesuatu orang yang tidak mau memberi sesuatu kepadamu. Ya dah, maafkan orang yang mendolimi kamu. Kurang apa Islam itu indahnya. Ya. Maka kalau difitnah-fitnah serasa dirungokke. Nanti akan kembali pada diri.